dimuliakan Allah. Jadi sesuatu yang haram ketika masuk ke dalam perut kita, maka yang haram itu akan menjadi daging, akan menjadi darah, akan menjadi nafas, akan menjadi sperma. Dan jika yang masuk ke dalam perut kita adalah sesuatu yang haram, maka itu semua yang tadi disebutkan akan menjadi haram. Badan jadi haram, sperma jadi haram, darah jadi haram, jiwa raga jadi haram. Ibnu Taimiyah mengatakan al jannatu thayyibatun la yadkhuluha illa thayyibun. Surga itu tempat yang bagus dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bagus, orang-orang yang bersih dari yang haram. Maka orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram itu diharamkan untuk masuk surga, karena surga bukan tempat orang yang buruk, tapi surga merupakan tempat orang yang bagus, yang bersih, ya. Maka orang yang di dalam perutnya ada makanan haram, ia tidak akan pernah bisa masuk surga. Lalu bagaimana dengan orang beriman? Dia beriman, agamanya Islam, tapi sering makan haram. Apakah dia akan masuk surga? Ya, dia akan masuk surga, tapi setelah dibersihkan. Di mana dibersihkannya? Ada satu tempat setim di akhirat yang namanya Jahannam. Jahannam, Jahim, Ma'wa. Itu tempat membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang di dunia. Jadi setelah dibersihkan di neraka, yang haramnya disucikan, maka seorang muslim baru bisa masuk surga. Maka pesan para ulama, sebelum daripada kita dibersihkan di akhirat, lebih baik kita membersihkan diri di dunia. Dengan cara apa? Istighfar, taubat, dan lain sebagainya, ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu akibat yang pertama ketika seseorang berani makan haram. Neraka adalah tempat yang layak untuknya. Itu akibat di akhirat. Akibat di dunia ada lagi. Orang yang makan haram, maka dia akan memiliki keturunan yang haram. Artinya apa? Artinya keturunannya itu akan melakukan perbuatan-perbuatan haram, seperti dia yang telah melakukan perbuatan haram. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ketika seseorang makan haram, maka yang haram itu akan jadi daging, jadi darah dari sperma. Jadi spermanya itu terbuat dari sesuatu yang haram. Kemudian sperma itu membuahi rahim seorang wanita, jadilah anak haram. Bukan haram maksudnya anak zina, bukan, ya, tapi haram secara ruhaniyah, kualitasnya haram. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kita berani makan yang haram, maka anak kita pun akan melakukan perbuatan-perbuatan haram. Tidak nurut, tidak sholat, susah ngaji, dan lain sebagainya, ya. Makanya pesan Sayyidina Ali itu, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Maksudnya apa Bapak Ibu? Didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Artinya apa? Artinya kita jaga perut kita dari sesuatu yang haram. Jangan sampai saripati kita, sperma kita terbuat dari makanan haram. Itu yang dimaksud mendidik anak 25 tahun sebelum dia lahir. Artinya dari kecil kita jaga diri kita, perut kita dari sesuatu yang haram. Ketika kita menikah,
maka kita akan mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Sudah 25 tahun kita menjaga perut kita dari yang haram. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi sesuatu yang makanan itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Kalau yang kita makan benar-benar halal, insya Allah anaknya soleh soleha penurut. Tapi kalau yang kita makan masuk ke dalam perut kita, kita tidak peduli apakah itu haram atau halal, maka jangan salahkan siapa-siapa. Anak gak mau ngaji, gak mau sholat, gak nurut, dan lain sebagainya. Maka untuk menyempurnakan pembahasan, saya buka sesi pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa ketika kumur-kumur langsung muka. Lagi puasa dia wudu, langsung ke muka, nggak kumur-kumur, khawatir ketelan. Bagaimana? Ya, bagaimana hukum wudunya? Sah. Bagaimana hukum puasanya? Juga sah. Insya Allah dua-duanya sah. Ya. Guru saya pernah bilang pada saya, Saiful, nggak Saiful juga sih, sebenarnya lagi ngaji ya. Murid-muridku begitu ya. Wahai murid-muridku, walaupun siwak itu sunnah ketika kita berpuasa, tapi sebisa mungkin jangan bersiwak. Kenapa? Khawatir ketika bersiwak, siwaknya kering. Kemudian ketika dimasukkan ke mulut, basah. Betul ya? Basahnya karena apa? Karena ludah. Kemudian siwaknya kita simpan di kantong. Mau sholat lagi kita gunakan lagi siwaknya. Nah, ludah yang sudah keluar dari mulut, nempel di siwak, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mulut, akhirnya tertelan, itu dapat membatalkan puasa. Jadi walaupun bersiwak itu sunnah, sekalipun ketika puasa, pesan guru saya jangan khawatir siwak itu membuat kita batal puasa. Kan suka lupa kalau pakai siwak. Siwak masih basah kita masukkan ke mulut. Akhirnya yang basahnya itu nempel di mulut kita telan. Itu bisa membatalkan puasa. Sama kasusnya seperti wudhu tadi. Kalau kita takut, khawatir ada yang tertelan, maka tidak usah berkumur-kumur. Walaupun kumur-kumur itu sunnah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau pada waktu niat sholat itu lebih dari 3 kali? Jadi contohnya usolin Allahu Akbar nggak jadi, Allahu Akbar sampai lebih dari 3 kali. Bagaimana hukumnya? Ya, pertama itu namanya was-was, godaan dari setan. Ya, para ulama mengatakan di dalam sholat ada setan yang tugasnya membuat orang sholat menjadi was-was. Setan itu namanya khonzab. Nah, jadi kerjaan si khonzab adalah mengganggu orang yang sedang sholat. Pertama, akan dibuat was-was. Seperti tadi kasusnya. Usolli gitu. Usolli fardhu zuh. Wah, kurang mantap nih. Zuh. Was-was. Biasanya yang was-was seperti itu ketika imam ruku baru jadi usollinya. Usolli fardhu zuh, Allahu Akbar. Allah baru jadi tuh. Ya, sebelum imam ruku dia nggak jadi-jadi tuh usollinya. Itu sampai tingkat yang parah seperti itu, Pak, was-wasnya, ya. Pertama itu namanya was-was. Yang kedua, jika tidak mengurangi rukun maka sholatnya tetap sah. Usollinya lebih dari 3 kali, 4 kali gagal lagi. Allahu Akbar gagal lagi, Allahu Akbar gagal lagi, ya. Nah, kemudian setelah kesekian kali baru dia berhasil. Allahu Akbar. Kalau sesuai rukun, sesuai syarat, maka tetap sah sholatnya.
Hanya tadi saja dia PR-nya was-was, ya. Nah, was-was bukan cuma sampai situ. Ketika kita berhasil takbir, Allahu Akbar, apakah setan khonzab berhenti sampai situ? Enggak. Dia akan terus membuat kita ragu, membuat kita was-was. Ketika kita sedang ruku, sedang sujud, maka si khonzab itu akan meniup-niup dubur kita. Kalau kata kita kan nggak ada kerjaan, Pak ya. Cuman kerjaan dia itu, ya. Agar apa? Agar kita merasa ada yang keluar dari dubur kita. Akhirnya sholat kita was-was, nggak khusyuk, ragu, dan lain sebagainya. Maka dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fala yansharif anis shalah." Apabila kalian merasakan sesuatu di dalam perut kalian, maka jangan langsung membatalkan sholat. Akan tetapi, kata Nabi, hatta yajida rihahu, hatta yasma'a sautahu au yajida rihahu. Kalau dia benar-benar mendengar suaranya atau benar-benar mencium baunya, baru batalkan sholatnya. Tapi kalau belum mendengar suara, ragu kan ya, perut mules, kemudian ragu ada yang keluar tidak dari dubur. Ya, kalau seandainya tidak mendengar suaranya atau tidak mencium baunya atau tidak merasa, kadang rasa itu kan ragu juga, keluar enggak. Selama tidak yakin, kata Imam Al-Bujairami, dan di dalam syarah matan Abi Syuja itu Al-Iqna, Syekh Muhammad Khatib Asy-Syirbini, selama tidak yakin ada yang keluar, selama itu pula tidak batal sholatnya. Ya, kalau yakin seperti apa? Pertama ngedenger suaranya. Suaranya itu Pak, wah pokoknya merdu lah ya. Ngedenger suaranya, yakin, baru batalkan kata Nabi. Atau tidak dengar suaranya silent. Ya, tapi baunya nauzubillah. Yakin tuh. Ya. Ada yang keluar, batalkan. Atau tidak dengar suara, tidak mencium baunya, tapi kerasa ada yang keluar. Bagus lah. Maka ketika yakin baru batalkan. Makanya kuncinya satu, was-was itu jangan dituruti. Sekali dituruti Pak, dia akan terus ada di dalam hati kita, ya. Sudah berhasil takbir, nanti dia akan goda di ruku kita, di sujud kita, terus-terusan sampai salam pun kita digoda, ya. Begitu, ya. Jadi selama cukup rukun syaratnya, selama itu pula sah salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi di sebagian kitab dikatakan bahwa rukun sholat 13. Dan di sebagian kitab lainnya dijelaskan rukun sholat 17. Sebetulnya sama saja, ya. Cuman yang 17 ini antara ruku dan tumakninah dipisah. Antara i'tidal dan tumakninah dipisah. Antara sujud dan tumakninah dipisah. Antara duduk di antara dua sujud dan tumakninah dipisah. Nah, jadi yang 13 itu sebetulnya sama dengan 17. Yang 13 dipisah 4. Ya, yang 13 itu kan satu paket, Pak. Ruku plus tumakninah, i'tidal plus tumakninah, sujud plus tumakninah, duduk di antara dua sujud plus tumakninah. Itu hitungannya 13. Tapi sebagian ulama memisahkan. Ruku ya ruku, tumakninah ya tumakninah. Maka yang 4 ini jadi 8. Ruku, tumakninah. I'tidal, tumakninah. Sujud, tumakninah. Duduk di antara dua sujud, tumakninah.
maka jadilah setelah dihitung semuanya rukun sholat ada 17. Nah, jadi perbedaannya itu ya. Ada yang digabung dengan tumanina, ada yang dipisah dengan tumanina. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbih. Wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.